Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aydan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah ta'ala aydan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq. Wa qala aydan, ana ar-rahmatul muhda, ana ar-rahmatul muhda. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Yang kita muliakan bersama para alim, para masyayikh, para asatizah wa dakatir, ahbab muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam ini kita bergembira bersama untuk memperingati, untuk mengingati hari Allah yang sangat agung, yaitu hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya maulid hingga pukul 2 itu biasa orang Indonesia. Malah saya sangat suka kalau pukul 10 habis, persiapan 2 bulan hanya buat majelis 1 jam. Ini curang namanya. Dan kita ini jelmaan daripada waktu, dan kita ini waktu. Dan waktu itu terbentang sampai hari kiamat. Tidak boleh ada yang menghad. Ya, panjang masih waktu, insyaallah. Saya akan berceramah sendiri sampai pukul 2. Nah, sehingga yang hadir hanya 2 orang, ya, saya dengan mungkin Ustadzuna Iqbal. Ya. Ada satu sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terlepas. Orang membaca sejarah kelahiran, ada yang dilepaskan, yang terlewatkan, tidak terbaca. Yaitu di malam 12 Rabiul Awal, Sayyidatuna Aminah ditinggalkan di rumah sendirian. Dan datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib, dengan anak-anaknya pada malam itu keluar meninggalkan Sayyidatuna Aminah di dalam biliknya dan pergi ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, berdoa agar selamat kelahiran cucunya. Sayyidat Aminah sendirian di dalam bilik. Maka tiba-tiba dia melihat cahaya yang terang benderang di luar rumahnya. Kemudian dia keluar karena rumah
ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jauh dengan Ka'bah. Ketika dia keluar, dibuat oleh Allah, dia melihat satu sosok yang memenuhi bumi yang dia pandang ke atas, yaitu malaikat. Kemudian gemetarlah Sayyidatuna Aminah. Pada saat itu ternampak di sekitar Ka'bah itu dipenuhi dengan sosok malaikat yang besar itu. Dan ternampak oleh Sayyidatuna Aminah, malaikat tersebut membawa 3 panji. Yang satu terletak di sebelah barat, yang satu terletak di sebelah timur. Dan di atas Ka'bah 1 panji lagi. Dia nampak ada 3 panji. Yang sebelah barat putih dan yang sebelah timur hitam. Kemudian setelah dia melihat fenomena itu, dia masuklah ke dalam rumah. Karena dia merasa terkejut dan kagum. Sejarah di hari kelahiran Nabi ini, kisah ini terlepaskan. Bahkan sebagian menganggap cerita itu diada-adakan. Namun beberapa ulama daripada ahli Maghrib mempercayai cerita itu, karena itu tertulis dalam kitab kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari hari pertama Rabiul Awal, kedua, ketiga, keempat, ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian. Dan ini kejadian di 12 Rabiul Awal. Panji hitam sebelah timur, barangkali itulah yang diisyaratkan sejak lahirnya Nabi, bahwa yang akan menolong kebangkitan agama ini datang dari timur. Adapun Maghrib, bahwa sokongan atau ta'id rohani yang ditanamkan pada permulaan umat Islam di Masyrik ini, di timur ini, adalah dari ulama wilayah Maghrib. Itu sebab tercatat tokoh-tokoh ulama yang datang di tanah ini dari sebelah Maghrib. Baru kemudian datang dari sebelah Maghrib, namun datangnya dari tengah, wilayah tengah, wilayah titik Makkah, Bakkah. Maka 3 bendera itu melambangkan salah satu kebangkitan Islam datang dari timur. Saya ketika membaca sejarah ini tidak merasa bahwa itu artinya. Tetapi setelah saya mendengar dari beberapa ulama Maghrib bahwa panji atau bendera hitam yang di sebelah timur itu adalah timur Nusantara ini. Maka oleh karena itu, tuan-tuan dan puan-puan, perayaan Maulid yang sangat meriah dirayakan di Nusantara ini. Sejak zaman Kesultanan dulu, kerajaan Nusantara telah merayakan Maulid dengan penuh meriah, dan kemudian dirayakan oleh seluruh rakyatnya dengan bebas. Maka ini satu tanda bahwa betul-betul kebangkitan yang terakhir sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, bahwa hari akan terus berputar berganti. Dan kita sudah membaca sejarah di seluruh belahan dunia ini telah
melepasi masa kebangkitannya, kemajuannya. Dan terakhir, seluruh dunia menunggu dari sebelah timur. Dan tidak sedikit kita membaca ulama kontemporer memprediksikan timur yang dimaksud itu ada di sebelah Nusantara ini. Maka kita berharap bahwa yang disebut ikhwani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil meneteskan air mata dan menyatakan kerinduannya ingin bertemu, itu juga mudah-mudahan adalah bangsa Nusantara. Tuan-tuan dan puan-puan, namun ada satu makna yang perlu kita pahami di sini, bahwa kebangkitan dan perubahan kita bukan menunggu datang dari luar diri kita, tetapi perubahan dan kebangkitan itu mesti kita mulai dari dalam diri kita. Karena dikatakan bahwa orang-orang yang menanti kebangkitan itu datang di satu zaman, seolah-olah ada zaman, ada masa, ada waktu yang mendekati kita. Tidak. Sistem kehidupan itu bukan waktu yang mendekati kita. Bahkan kita ini adalah jelmaan waktu. Dinyatakan bahwa kita datang dari azal dan akan kembali nanti pulang ke abad. Maka azali dan abadi hanyalah manusia waktu. Jika tidak ada kita, adakah waktu dan tempat? Ketika hadis mengatakan sayati zamanun, bukan waktu datang ke kita, tetapi akan datang satu komunitas, satu kaum manusia dengan banyak prediksi yang dikatakan oleh Rasulullah, sayati zamanun, akan datang manusia. Jika kebangkitan itu datang dari timur, berarti akan muncul manusia-manusia timur yang di dalam jiwanya membawa perubahan dan kebangkitan. Karena indikasi orang-orang yang lemah, selalu dia meminta pertolongan dari luar, selalu membayangkan bahwa ada nanti sosok yang turun dari langit, keturunan orang mulia, datang membela kita. Itu pikiran yang sakit dan datang dari jiwa yang lemah. Kenapa? Karena jika dia menghayalkan kebaikan itu ada pada sosok di luar diri kita, sedangkan kita tidak baik, maka kita akan menolak kedatangan orang itu. Kalau Imam Mahdi turun sekarang, kita tolak, karena jiwa kita tidak sesuai dengan jiwa Imam Mahdi. Tuan-tuan, qasidah yang kita lantunkan tentang madad, tentang menyebut Rasulullah sebagai obat, tibul qulub wasyifa'uh, obat hati. Bukan Muhammad secara fisik, bukan Muhammad secara basyariah zat, tapi Muhammad secara nur, nur ilahi, akhlak mulia, akar iman, hakikat agama. Jika syariat agama ini semuanya dari action, perbuatan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti hakikat agama ini ada dalam sifat ruh jiwa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika nur itu, hakikat agama itu, akhlak Muhammad itu, cahaya Muhammad itu Allah anugerahkan dalam tubuh kita, maka itulah kebangkitan, maka itulah perubahan. Ketika Allah utus pemimpin yang akan memimpin kebangkitan, maka kita akan menyokongnya, menolongnya, membantunya. Karena itulah jiwa kita. Muhammad itu jiwa yang kita ikuti, karena secara fisik sudah wafat.
sudah pindah dari dunia ini, tetapi secara cahaya, sifat, jiwa itu hidup di jiwa kita. Dan itu yang kita ikuti, dan itulah ittiba yang hakiki. Kita punya sabar Muhammad, ridha Muhammad, ikhlas Muhammad, zuhud Muhammad, sidik Muhammad, amanah Muhammad, syauq Muhammad, hub Muhammad, qanaah Muhammad. Semua jenamanya Muhammad, nur Muhammad, hakikat syariat al-Muhammadiyah. Orang memotongnya hakikat Muhammadiyah. Baru cakap sudah dihadkan waktunya. Ya, sedangkan waktu itu sampai kiamat tidak ada yang menghadkan. Profesor. Ya. Oleh karena itu kita jangan bermimpi untuk datangnya kebangkitan di luar. Mari. Melalui perayaan ini ulama kita dulu telah membuat media ini untuk menyongsong ruh Muhammad itu yang disebut sifat jamal Allah. Jadi ada orang yang tidak mempunyai cinta ini, dia mengatakan madad, madad ya Muhammad, ini mensucikan Muhammad basyariah. Bukan, tetapi ruh, anwar, cahaya, sifat, dan itu adalah sifat Allah. Dan kita sebut tadi, saya suka mendengar nama-nama aulia disebutkan, itu semua jenama. Ya, yang kita sebutkan adalah mereka yang telah diberikan di dalam tubuhnya yang tanah ini sifat Muhammad. Itu yang membimbing mereka dan yang membimbing kita. Al-ittiba'ul kamil, ad-dinul khalis, as-siratul mustaqim. Agama yang lurus, agama yang semurni-murninya adalah memiliki akhlak Rasulullah SAW yang akan membimbing kita. Saya nak ceramah, saya pukul 2 dihadkan 5 menit. Tak jadilah pukul 2. Ya, oleh karena itu tuan-tuan, kita mesti tahu bagaimana cara mendapatkan Nur Muhammad itu. Pemangkin kebangkitan dan perubahan mulai dari diri kita. Ya, dan maulid ini selama ada orang yang menjadikan ini media untuk mendapatkan hakikat Muhammadiyah, nur, akhlak, sifat, hakikat agama dan lain apalah namanya, ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ya, makin hari orang makin memperbaiki cara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang pernah dirusak oleh penjajah dulu. Saya nak potong dalam pikiran saya yang nak banyak diuraikan. Ya. Maka kita tidak boleh merayakan seperti ini jauh daripada sumber cahaya, jauh daripada sosok-sosok yang di dalamnya mempunyai sinar kebangkitan dan sinar perubahan, yang di dalam jiwanya telah dia ikuti untuk melaksanakan agama ini dan hidup ini, yang di dalam jiwanya tertanam sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga dia terus-menerus ingat dan merasakan keagungan Nabi di dalam jiwanya, karena jiwa dia telah diisi oleh Allah dengan jiwa yang ada di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertuah dan saya ucapkan tahniah kepada Maulid Alam Melayu yang telah membuat satu perayaan yang indah dan
panjang. Ya, sehingga yang tadinya penuh mulai berkurangan. Ya. Kita memaklumi mereka punya hajat di luar, tapi mungkin sebagiannya memang tidak terbiasa lama, dan sebagiannya mungkin apa ya? Mungkin tidak mengerti betapa majelis ini mulia jika kita muliakan. Dan tiada mulia kalau kita pun tidak memuliakan. Dan majelis ini tergantung paham ya, yang kita miliki. Apa ini? Maka kita berdoa kepada semua yang hadir di sini, sebagaimana dalam hadis, diampun semua dosanya dan juga berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mendapat apa yang kita cari, sebuah alat untuk kebangkitan dan perubahan, yaitu hakikat syariat Muhammad, madad ilahi, cahaya Tuhan dan asrar Tuhan, rahasia Tuhan, yaitu adalah sosok yang akan tumbuh dalam jiwa kita, hakikat Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.